sejahtera untuk kita semua. Nama saya Risma Putri Rahayu. Nama saya Mauricio Asudongan Huta, Pak ya. Nama saya Putri. Untuk memenuhi mata kuliah pengenalan masyarakat perikanan dan kelautan, kami mengunjungi Taman Wisata Alam Mangrove dan Pasar Ikan Muara Angke. Silakan menikmati. let's check it. Pasar Ikan Muara Angke terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Tepatnya di sebelah utara Teluk Jakarta. Selamat siang semuanya. Sekarang kami sudah berada di Pasar Ikan Pengecaran Muara Angke. Mari kita lihat apa saja yang ada di dalam. Check it out. Let's go. Pasar ini memiliki luas sebesar 9.800 meter persegi dan dapat menampung sebanyak 1.354 lapak pedagang. Di pasar ini umumnya menjual jenis ikan-ikan yang berasal dari tangkapan nelayan seperti kerang-kerangan, cumi-cumian, dan juga lobster. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari 30.000 per kilo hingga ratusan ribu. Sudah berada di Pasar Muara Angke Eceran. Sekarang sudah bersama berapa? Pamaun. Oke, Pamaun. Pamaun. Kira-kira Pamaun sudah berapa lama berjalan di sini, Pak? Sekitar 7 tahunan, Pak. 7 tahunan, Pak ya. Biasanya ikan apa saja yang Bapak jual? Ya, kakap merah, ya, kayak jenis ikan, ya kan, bawal, embung, banyak ikan, juga ada ikan kaneri, bawal, beronang, ikan ayam-ayam, ikan tempe, banyak jenis ikan, Bapak. Itu banyak di ikan Bapak ini. Banyak, apa Oke, ya, Pak. ada tuan jenis ikan. Kalau yang paling laris jenis ikan apa, Pak ya? Ya, kalau paling laris ikan kue, ikan bawal, kakap merah, yang paling disukai orang ikan bakar, Pak. Ikan bakar, Pak ya. Ya, ikan bakar. Kalau udangnya udang lobster, ya udang lindung, udang pancet, udang jepong, yang dari laut. Terus apa sih, Pak, langkah awal Bapak kenapa bisa terpikirkan, Pak, membuka usaha di sini, Pak? Dan gitu, Pak. Ya, namanya kita kan tadinya suka ikut temen juga, Pak. Oh, itu teman, Pak ya. Iya, jadi dari kampung kemarin itu ini dulu lah isinya cara praktek dulu, cara perusahaan jadi pedagang. Dalam kata lain cari pengalaman dulu lah, Pak ya. Ya, pengalaman dulu kita lihat harga kalau berjual bagaimana supaya cari barang yang begitu bagaimana gitu. Terus di sini Bapak bekerja sendiri atau ada yang membantu Bapak dalam menjual ikan? Belanja sendiri sekarang ini, belanja sendiri, jual sendiri. Karena keadaan seperti sekarang ini kurang ramai. Ya, tapi jangan Bapak COVID ini, Pak ya. ya, bawa covid ini. Pemasukan juga jadi terhambat, Pak ya. Harapan kurang, Pak. Baik, Pak ya. Bapak juga bisa melihat ini kan jarang ada pengunjung itu. Kita cuma penuh kesabaran lah, gitu ya kan di sini. Kalau kita ngatur uang lah gitu, Pak ya, pemasukan sama orang, Pak. Keuangan, makan apa itu harus masuk, jangan terlalu buan-buan lah, orang gitu. Ya ada kita habisin 50.000 sehari, ya bisa 30.000. Ini kita makan aja ya. Kira-kira harapan Bapak setelah selesai corona ini apa, Pak ya? Nah, harapan besar juga, Pak. Harapan dia kita pengen ya cari uang itu untuk mendidik anak di sekolah, biasa di kampung. Dan banyak itu namanya kita manusia ada harapan lainnya. Terus kalau boleh tahu, Pak, terakhir penghasilan Bapak berapa, Pak ya? Di kisaran 2 juta berapa? Begini ya, suasana penghasilan kalau sekarang itu artinya diantaranya naik turun. Ada dapat sedikit, tapi ada rame. Ya, dapat sedikit, kalau 1 juta. Kalau di pojok, Pak, ya. Dan sekarang ini kalau udah 4 orang, alhamdulillah ini. Nggak rugi gitu kan. Kira-kira di akhir-akhir ini, Pak, sebulan ini omset Bapak
kisaran di atas 2 juta kah Pak? Nggak ada pemasukan, sekarang baru mau makan aja ya. Untuk makan apa aja. Bukan pemasukan kadang-kadang ini punya Bapak juga bisa ngeliat lah keadaannya begini. Dia terangin Pak, itu semua nih. Sepatu ini. Sekarang ya zamannya juga. Oh betul gitu Pak ya, jadi kami lah Pak ya, terhambat semuanya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak atas wawancaranya Pak, dari saya Pak. Ya sama-sama kita ucapkan kepada semua anggota kita kesehatan orang Angke, cuma kita supaya perlu kesabaran lah ya, untuk kita semua menghadapi corona ini. Ya Pak. Terima kasih. Grogi ya. Selain pasar ikan pengecer Muara Angke, di sini juga terdapat pasar ikan grosir Muara Angke. Barang yang ditawarkan pun sama, yang membedakan hanyalah cara pembelian minimalnya saja. Hai, sekarang kita berada di tempat pelelangan ikan Muara Angke. Penasaran? Testing. Tempat kedua yang kami kunjungi adalah TPI Muara Angke. Ikan-ikan lelangan di sini berasal dari hasil tangkapan para nelayan yang berada di Pelabuhan Muara Angke. Di TPI ini umumnya melelang seperti cumi-cumi, ikan tongkol, dan juga ikan yang dapat digunakan untuk pengasinan. Semenjak pandemi, kegiatan pelelangan ikan hanya ada pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, dimulai pukul 7 hingga sampai dengan selesai. Seusai kegiatan pelelangan, selalu ada petugas yang siap siaga untuk membersihkan TPI Muara Angke agar terciptanya kondisi yang nyaman dan bersih. Diolah kembali masing-masing untuk diolah kembali menjadi ikan asin. Jadinya habis pengasinan. Iya, pengolahan hasil perikanan tradisional PHPT namanya. Jadi kita cumi cumi asin. Ini nggak ada yang beda. Kayak aja. Iya, ikan. Kalau cumi bagaimana? Ini kan masuk ke pabrik, untuk punya yang punya ikan, yang punya satu kapal, 8%. Yang ini 20% ikan. Ini tambahan aja. Sebenarnya itu kapal sini semua. Ini juga tambahan aja ini ikan-ikan ini. Tapi yang ini ikan, sebenarnya dia pernah kembali ini sebenarnya. Makanya 8% sama pabrik dan ini semua nih. Ini ikan buat lelang, ya tambah-tambah lagi. Emang harusnya sini nggak dilakukan? Ada status. Kan ya, Orientasinya udah beda. Apa izin bertanya sistem pelelangan sendiri itu di sini seperti apa ya Pak? lelangan kan ada kadang ada wajib ya, kamu yang kami kenai kamu bisa dimarahin dan nanti kita kereta kita ini kita kasih nomor itu wajib bayar ya, mau itu adalah wajib berapa aja kita nggak masuk kemampuan
ya lelang dan pemenang lelang ya bayar semua. Kalau dia depositnya kurang, tetap dicatat sebagai pemenang lelang Pak ya. Habis itu dia harus menambah depositnya dulu. Kalau depositnya dibayar, selesai lelang baru dia bisa ambil tuh ikan hasil menang lelangnya. Jadi kalau istilahnya orang dari mana datang pun nggak bisa. Kalau di pasar mana anggaran dari sini membeli Kalau peserta lelang itu kan dia sudah terdaftar di sini Pak. Dia ada berapa? Ada lebih 100 lebih. Ada 100-an orang gitu. Itu nanti dia mau lelang mau enggak gitu terdaftar. Cuma sekali daftarnya gitu. Hanya sekali daftar, kemudian kalau dia untuk lelang kapan dia harus deposit uang dulu. Terserah besarnya berapa, mau untuk lelang yang ikan yang atas, nah bebas. Jadi kalau istilahnya langganan, ya mereka rata-rata sih emang kalau sudah pernah ikut lelang pasti hampir tiap hari kalau ada lelang pasti ada jadi gitu. Cuman masalahnya ya peserta lelang tetap. Cuman masalahnya nanti mungkin bisa jadi dia hari ini ikut lelang untuk mengambilkan jenis A misalnya. Besok mungkin belum tentu dia dapat ikan yang A lain kalau kan namanya lelang kan. Selain jenis-jenisnya apa lagi Pak? Bongkar muat hari pasar luas yang bagus dan rata-rata mereka punya kapal tetap kita awasi dia produksinya berapa tapi langsung masuk ke sore langsung ke sini dulu dikhawatirkan mungkin akan jatuh turun makanya langsung masuk ke sore walaupun dari kapal sampai ke sore kan bisa begitu turun ditimbang tuh ada petugas kita jadi TPI ini benar-benar nggak tahu ya TPI lainnya. Kalau TPI lainnya saya dengar sudah ada beberapa TPI yang menarik retribusi jasa pelayanan retribusi kayak semacam pajak itulah. Cuman kalau di sini di sini tuh masih menggunakan alat-alat yang seperti pancing dan atau sudah lebih modern. Kira-kira kalau per kapal itu berapa muat kan untuk penangkapan itu? Kan begitu ya. Begitu ke atas bisa 10 ton, 10 ton. Satu kapal 30 ton. Kalau kita itu nggak mungkin beli kayak ini. Ada 10 ton. Dengan berapa nelayan satu kapal dibatasi? Ada 15, ada 10, iya. tugas mereka hanya melaut. Selain kapal juga. Emang ada berapa kapal? Ini aja karena ada motor baru ada motor baru udah bisa buka. Oh, beda-beda. Jika masalah di kayak terkenal lah kalau uang lantai kan sudah bisa. Tapi nelayannya pulangnya ke rumah itu sehari kalau Ada pokok-pokok kecil itu harian ada, dan bayang-bayang kecil harian ada yang seminggu ada yang oleh ini sebenarnya itu menjadi enggak ya ada yang baca tembak seri di sini ada pasar bordir juga kan pasar bordir tempat konsumen ya untuk konsumen makan kalau daerah ini buat pedagangnya, kalau yang biasa itu buat yang masyarakat. ya sebenarnya Jadi pedagangnya itu kita ngambil dari sini. enggak semuanya ini mas di 60 ribu ke satu
daerah, Apa? benar-benar dari daerah. Dari Lampung juga ada Pak? Dari Lampung. Itu ikan-ikan aja, ikan-ikan dari Lampung. Ada udang, ada apa dari Lampung. Ada kemari juga. Pak, tadi kan Bapak bilang favorit ekspor kita ke Taiwan, Pak. Mengingat sekarang lagi COVID, biaya produksi ikan menurun tidak, Pak ya? Harganya stabil, Pak ya? Iya, Pak. Itu buat makan ke lapak. Kira-kira harga per kilonya kalau di sini Terendah harga 1.000 ada 500 terendah. 100 perak ada. Ya kan yang saudaranya udah. Seusai kegiatan wawancara, kami diajak oleh Bapak Sugianto untuk melihat kondisi di Pelabuhan Muara Angke. Di Pelabuhan Muara Angke ini terdapat sebanyak 1.500 kapal. Kapal-kapal tersebut dapat menampung hasil tangkapan sebesar 10 ton. Ininya, Mbak. Para nelayan di sini biasa dijuluki dengan RCTI atau singkatan dari rombongan Cirebon, Tegal, dan Indramayu. Sebanyak 20% dari hasil tangkapan nelayan digunakan untuk olahan penghasilan. Sangat disayangkan, seperti inilah kondisi perairan yang berada di Muara Angke. Masyarakat perikanan di Muara Angke tidak memiliki latar belakang pendidikan perikanan. Namun, mereka belajar secara otodidak dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh dinas sekitar, seperti pelatihan mutu dan pelatihan kepelabuhanan, sehingga mereka dapat bersaing dengan masyarakat perikanan yang memiliki latar belakang pendidikan perikanan. Setelah mengunjungi pasar dan tempat pelelangan ikan Muara Angke, tempat kedua yang kami kunjungi yaitu Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk. Taman Wisata Mangrove ini berada di Jalan Garden House, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Taman wisata ini terasa sejuk, nyaman, indah, terasa seperti jauh dari hiruk-pikuk ibu kota Jakarta.
Dahulunya, tempat ini merupakan tambak bendeng liar. Namun, sudah 10 tahun terakhir ini dirubah menjadi objek wisata sekaligus tempat konservasi tanaman mangrove dengan luas lahan sebesar 99 hektar dengan 40% lahannya adalah hutan mangrove. Untuk memasuki tempat mangrove ini, pengunjung dikenakan tiket dengan harga Rp25.000 untuk dewasa, Rp10.000 untuk anak-anak. Sebelum pandemi, jumlah pengunjung dalam perharinya bisa mencapai 1.200 orang. Namun, semenjak pandemi ini, jumlah pengunjung menurun drastis. Pada hari kerja, jumlah pengunjung hanya menyentuh angka 100 orang. Taman wisata alam mangrove ini tidak hanya dapat dinikmati dalam sehari. Bagi para pengunjung yang ingin bermalam maupun menikmati suasana alam mangrove lebih lama lagi, di sini juga tersedia beberapa villa penginapan. Villa-villa di sini cukup unik, baik dari namanya maupun bentuknya. Villa di sini juga dapat dijadikan sebagai tempat acara atau kegiatan-kegiatan tertentu. Villa-villa di sini diberi nama sesuai dengan jenis-jenis mangrove, mulai dari Villa Rhizopora, Villa Avicennia, Villa Egretta, Villa Honeymoon Bruguera, Villa bertingkat Rhizopora, dan Rumah Bentang Rhizopora. Kisaran harga villa di sini untuk per malamnya berbeda-beda, sesuai dengan kapasitas dan fasilitas yang tersedia di setiap jenis villanya. Dengan kisaran harga Rp150.000 hingga Rp6 juta bahkan lebih untuk per malam, para pengunjung sudah dapat menikmati suasana alam mangrove di malam hari maupun dalam waktu yang lebih lama. Walau sedang beraktivitas di luar rumah, kami tidak lupa untuk menaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan mencuci tangan. Get to know each other when we fight. Girl, these days are running wild. But Monday will prove Tuesdays a fool, 'cause I'll let you down. I'm messed up. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam pembuatan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.